Hello guys, welcome back to Time Noise. Still with Rafael here. This is the place where you can get so far so good and so wit in gadgets and technology. And today we are going to talk about this special power bank from GP. Kenapa saya bilang special? Yuk kita langsung aja. Oke, kenapa saya bilang spesial? Karena dari segi bentuknya, pertama desain ini cukup rapi dan bagus ya, karena didesain dengan balutan aluminium ya, dengan surface finish yang matte ya, doff ya. Jadi kalau kita pegang dengan tangan itu dia nggak nempel di sidik jari kita, nggak nempel di power banknya gitu, nggak terlalu nempel. Dan terlihat lebih lux ya dibanding power bank biasa yang biasanya dibuatnya bikinnya pakai dari bahan plastik ya. Nah kalau ini dari bahan aluminium dan terlihat solid dan elegan. Dengan ukuran yang besar dan tebal dan cukup berat, mungkin agak merepotkan kalau untuk dibawa di kantong celana ataupun baju. Dilengkapi dengan dua buah port USB 2,1 ampere dan 1 ampere dan juga lampu indikator pengisian, tentunya akan cukup memudahkan kita untuk pengisian device-device kita. Untuk dari segi performance, pertama saya sudah tes ya performance ini. Jadi untuk pengisian power bank ini dikarenakan masih disarankannya adalah charger dengan menggunakan yang 2 ampere. Jadi cukup menghabiskan cukup waktu yang agak lama, yaitu sekitar minimal 11 jam untuk mencas sampai full 20.000 mAh ini. Klaimnya bisa 8 kali cas untuk handphone. Nah, setelah saya tes itu bisa sampai dengan handphone saya yang OnePlus One 3100 mAh bisa mencas sampai 5 kali. Jadi menurut saya setelah saya hitung, kenapa saya cuma 8 kali ya, karena dibilang bisa cas sampai 8 kali dengan full capacity. Namun setelah saya hitung itu ada setelah saya cari-cari infonya, ternyata ada yang disebut dengan power loss. Jadi setiap kita ngisi dari colokan ke listrik ke power bank itu ada power loss ya sebesar 25%. Nah, dari power bank ke handphone pun kurang lebih sama. Jadi kalau saya hitung 20.000 minus 25% itu sekitar 15.000 mAh. Jadi kalau dihitungin 15.000, handphone saya 3.100, jadi pas 5 kali isi untuk kapasitas baterai 3.100. Jadi kalau misalnya ngecasnya handphonenya untuk handphone yang di bawah itu seperti iPhone dan lain-lain, tentunya jauh lebih bisa lebih banyak isinya, bisa mungkin kapasitas klaim yang 8 kali tentunya bisa dicapai. Kenapa power bank ini saya bilang spesial? Karena ada fitur yang lumayan menarik, yaitu di sini ada fitur auto cut off, yaitu pada saat handphonenya sudah full dan juga pada saat handphonenya baterainya itu panas atau sudah mengalami temperatur tertentu, sehingga dia akan otomatis cut off untuk melindungi hal-hal yang tidak diinginkan seperti meledak dan lain-lain. Dan juga power bank ini adalah bukan satu-satunya, mungkin di luar lain mungkin ada merek lain, tapi yang saat ini yang saya tahu power bank ini mempunyai salah satu sertifikasi dari Air Transport Safety Standard. Jadi dia comply dengan Air Transport Safety Standard, menjadi aman untuk dibawa ke kabin pesawat ya. Kelebihan utama dari power bank ini adalah pertama dari desain bodinya, dari matte aluminium body ya, jadi doff. Kemudian kapasitasnya bisa dibilang real capacity, nggak seperti ya power bank yang lain-lain. Dan juga aman untuk dibawa ke pesawat. Itu yang salah satu kelebihan utama dari power bank ini. Kemudian power bank ini juga mempunyai garansi yang tidak umum, yaitu 3 tahun. Biasanya power bank kan paling cuman setahun ya maksimum. Nah ini dia berani kasih warranty sampai 3 tahun. Jadi bisa dibilang kita cukup aman atau tenang ya. Dan pengisian handphone pun bisa dibilang termasuk cepat ya untuk kapasitas sebagai power bank. Namun ada sisi kekurangannya, yaitu pertama power bank ini hanya dilengkapi 2 micro USB, yaitu 2 ampere dan 1 ampere. Sayangnya belum ada USB-C ya. Dan juga ada kekurangan, yaitu kabelnya pendek ya kalau dibanding yang lain. Biasanya power bank yang lain tuh menyediakan kabel yang agak panjang dan cukup banyak pilihan. Kepala charger juga harus dibeli terpisah, kepala USB-nya. Biasanya kita diberikan, kalau kita beli power bank lain tuh diberikan kabel kepala charger USB.
Nah, kabel kepala chargernya sendiri pun merek GP ini tidak dijual ya. Jadi kita harus cari sendiri yang sesuai dengan kapasitasnya, yaitu yang disarankan yaitu 2 ampere. Power bank ini cocok untuk siapa? Nah, power bank ini tentunya menurut saya ini akan lebih cocok untuk para traveler ya. Para traveler itu yang sering naik pesawat, karena ini power bank ini cukup aman untuk dibawa ke pesawat ya, karena sudah memenuhi Air Transport Safety Standard. Nah, buat para blogger dan vlogger tentunya akan sangat berguna ya, karena bisa ini untuk mencas gadget-gadget yang macam-macam ya. Bisa kita cari kabelnya, kalau misalkan kabelnya tidak tersedia, kita bisa cari kabel lain untuk yang cocok dengan device kita atau tentang buat gadget kita. Power bank ini juga cocok untuk yang punya banyak gadget ya. Misal kita punya gadget lebih dari 3 atau berapa, ini pas banget buat backup. Power bank GP ini tentunya tersedia bukan cuma 20.000 aja, tapi juga tersedia dalam kapasitas 10.000 dan juga 5.000 ya, 10.000 dan 5.000. Nah, jika kalian ingin saya mereview yang lain yang 10.000 juga, silakan langsung tulis komen di bawah ya. Dan juga ada special penawaran menarik dari GP, yaitu di mana power bank yang GP ini ditawarkan dengan harga normal, yaitu biasanya di atas 800 sampai 1 juta. Namun dengan ini ada penawaran spesial, yaitu bisa didapatkan seharga 650.000 dengan trade-in membawa power bank yang lama. Nah, power banknya itu yang penting masih bisa di-charge, masih aktif, masih bisa nyala normal. Nah, bisa ditinggal jadi bisa dipakai untuk trade-in dengan membayar 650.000 saja ya, dari harga normal 800 ke atas sampai 1 juta. Bisa dicek di internet harga normalnya berapa untuk yang 20.000 ini. Oke, jika ada pertanyaan langsung tulis aja di komen di bawah ya. Jika suka dengan video ini, review ini, langsung aja thumbs up ya, subscribe juga dan pencet tanda belnya. Ya, jadi setiap kali ada video baru dari saya akan otomatis di notifikasi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.